Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Fernando Perlian Adam, seorang Certified Hypnopreneur Instructor, Practitioner Neuro Linguistic Programming. Saya tuh udah lama banget nggak buat video karena semenjak dari tahun lalu, 2024, mengalami kebangkitan spiritual yang merubah hidup saya, keadaan seperti ekonomi, saya turun, punya hutang, lalu banyak sekali masalah-masalah, bahkan kejadian-kejadian itu terus membuat saya berulang kali berada dalam keputusasaan. Nah, singkat cerita, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya itu merubah persepsi, informasi, bahkan sensasi, emosi dalam pikiran maupun tubuh saya, apapun yang terjadi dalam realita tiga dimensi ini, dan pelan-pelan saya baru menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Oleh karena itu, mulai dari video pertama saya ini, yang akhirnya membuat saya membuka diri lagi, yang tadinya saya tuh nggak mau ngomong lagi karena kejadian-kejadian tersebut, tapi saya memutuskan untuk selesai daripada penyembuhan atau apapun itu. Saya memutuskan untuk bangkit, dan sejak saat itulah hidup saya mulai berubah. Yang tadinya nggak punya apa-apa, sekarang punya kantor sendiri, dan akan terus membaik untuk kedepannya. Dan kenapa bisa begitu? Simak videonya sampai selesai. Oke, berbicara tentang yang paling pertama, yaitu manifestasi. Mungkin banyak sekali dari kamu yang mendengar istilah manifestasi. Menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu, agar bisa mencapai apapun yang diinginkan. Tapi sebenarnya apa sih manifestasi itu? Jangan-jangan masih ada yang berpikir kalau mendengar dari banyak orang, manifestasi itu memikirkan sampai kejadian, sampai menjadi kenyataan, atau afirmasi, mengulang-ulang ucapan akhirnya sampai bisa terjadi. Itu poin yang keliru, karena manifestasi itu bukan penciptaan. Manifestasi itu bukan sekedar yang ada di luar sana, yang kamu berpikir tentang apapun yang ada di luar itu. Karena manifestasi itu adalah kamu sendiri. Contoh, ketika kamu sekarang berada dalam keputusasaan, hidupnya mungkin, mohon maaf ya, miskin, punya hutang, itu secara bawah sadar adalah manifestasi dari apa yang sudah kamu alami sebelumnya dan menjadi pola sehingga kamu menerima akibatnya. Nah, itulah manifestasi. Jadi manifestasi itu nggak perlu dipelajari karena itu sudah otomatis di dalam diri kamu. Karena kita ini adalah cerminan. Batin kita itu mencerminkan apa yang terjadi keluar. Jadi sebenarnya manifestasi itu ada sesuatu yang alami yang memang mencerminkan apa yang sudah ada di dalam batinnya kamu. Kalau ada orang yang berdoa, apapun agamanya, kepada Tuhan, tetapi dengan ucapan doa yang tidak diyakini dan tidak mendapatkan feeling atau emosinya, maka nggak akan terjadi apa-apa. Kunci daripada manifestasi itu adalah feeling atau perasaan. Makanya kenapa sih banyak orang itu yang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual itu dihujani dengan berbagai ujian, cobaan, sampai masalah yang bertubi-tubi, sampai emosinya itu berada dalam level yang paling rendah, itu agar bisa merasakan tiap sensasi emosi tersebut mulai naik demi setingkat agar dia bisa merasakan seluruh emosinya itu untuk disadari. Ketika sudah disadari, maka apapun yang terjadi, sebenarnya kita sudah dalam keadaan yang berlimpah. Kita adalah keberlimpahan itu sendiri. Kita adalah cinta itu sendiri. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang berada dalam kondisi depresi terpuruk, bagaimana perasaannya dia? Dan bagaimana caranya dia bisa membangun dirinya agar bisa lebih maju lagi, berkembang lagi demi kemajuan hidupnya dia? Kenyataannya, yang terjadi adalah di dunia tiga dimensinya dia sangat miskin, dia sangat susah. Gimana bisa bahagia? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah,
itu juga merupakan sebuah asumsi dari pikiran. Contoh, kamu belum pernah mengalami kebangkrutan yang total, atau bahkan belum pernah mengalami kesusahan yang amat sangat luar biasa. Tapi pikiran sudah bisa merasakannya kan? Coba kamu bayangin sekarang berada di suatu kondisi yang nggak punya rumah, yang benar-benar susah. Rasanya gimana? Nggak enak kan? Nah, belum terjadi saja kamu sudah bisa merasakan. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya kamu juga bisa merasakan perasaan berlimpah. Caranya dengan bersyukur sekali bisa menggerakkan jari ini, bernapas dengan tenang, dan banyak sekali keberlimpahan yang kita rasakan. Memang harus dilalui dengan latihan, tapi intinya adalah perasaan kamu itu membawa kamu pada tingkat frekuensi yang semakin tinggi. Jadi gini, di dalam istilah spiritual ada namanya saat ini, sekarang. Saat ini juga di sini. Nah, kenapa kata-kata ini ada? Kenapa sih ada kata sekarang? Karena di alam kuantum, ya, di 5 dimensi, itu semuanya udah terjadi. Kalau di kita, di 3 dimensi, itu ada ruang dan waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Tetapi di alam kuantum, itu semuanya udah kejadian. Semua potensi-potensinya udah ada. Kamu yang bisnismen, bisnis sukses, apapun itu semua udah ada. Semua tuh udah ada di alam kuantum. Nah, tinggal frekuensinya itu kamu sejajarkan dari yang 3 dimensi ini ke frekuensi yang di 7 tadi. Makanya semuanya itu udah ada sekarang saat ini di alam kuantum. Semuanya itu udah tersedia. Makanya penciptaan dari awal tuh udah ada, sudah finish, sudah selesai. Nggak perlu lagi dicari-cari, udah ada. Tinggal frekuensinya kita sebagai yang berada di 3 dimensi ini diselaraskan dengan apa yang sudah ada di 5 dimensi. Nah, selaraskannya dengan feeling, dengan emosi tadi, vibrasi dan frekuensinya kita. Makanya, latihannya adalah dengan menyadari setiap pendaman yang ada di dalam perasaan tubuhnya kita. Nah, otomatis dari sini kenyataan mulai shifting, mulai berubah. Karena 3 dimensi ini nggak nyata. Ini hanya pantulan dan cerminan dari apa yang kita sudah alami sebelumnya. Tapi ternyata semua ini udah ada dari namanya 5 dimensi alam kuantum. Kita nih ibaratkan pemancar, ya. Jadi kalau mau ganti frekuensi, entah itu contohnya ganti saluran channel di TV dari channel Indosiar ke RCTI ke SCTV gitu. Tinggal ganti aja. Ganti itu mengganti frekuensi dan vibrasi perasaannya kamu. Kalau frekuensi radio kan rasa kerusuk nggak jelas, tapi kalau di frekuensi yang tepat jadi jelas. Nah, begitu juga sama. Kita itu semua adalah energi, adalah frekuensi dan juga vibrasi. Ketahuilah bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita ini, kamu punya mobil, kamu punya rumah, atau bahkan nggak punya semua itu adalah cerminan saja. Itu yang disebut dengan realitas 3 dimensi. Tetapi, kalau misalnya kamu ingin berada di frekuensi atau yang bikin punya rumah, bebas hutang, punya uang banyak, tinggal frekuensinya itu diselaraskan dengan yang udah ada di alam kuantum ini. Semuanya sudah tersedia di alam kuantum. Potensi-potensi yang tidak terbatas itu semuanya udah ada sekarang. Jadi, apapun yang sebenarnya kamu lakukan, tinggal menyelaraskan frekuensinya itu. Kuncinya adalah feelingnya. Kalau feelingnya sudah berubah, keyakinanmu berubah, keyakinanmu, perkataanmu, pikiranmu akan menyelaraskan dengan apa yang kamu rasakan tersebut. Sehingga yang terjadi perlahan-lahan, kamu mulai shifting dan menuju ke keadaan yang berubah daripada sebelumnya. Uang, mobil yang kamu impi-impikan itu, maka tinggal diselaraskan sampai itu benar-benar terjadi. Karena semuanya itu udah terjadi, kurang lebih begitu. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan join grup di Telegram saya itu. Saya sediakan linknya di bawah. Karena saya biasanya menyediakan masterclass, silahkan tanya jawab di situ dengan saya. Mungkin kamu masih bingung dan lain sebagainya. Ataupun bisa konsultasi privat dengan saya. Kurang lebih begitu, sampai jumpa di video berikutnya. See you later.